Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas ribuan nikmatnya yang kita gunakan pada malam hari ini, termasuk kumpul-kumpul pada malam hari ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Ibnu Hazm mengatakan, kullu nikmatin la tuqaribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyah. Sesungguhnya kenikmatan dari Allah itu, semua kenikmatan tidak membuat kita lebih dekat, lebih khusyuk, lebih sering mendatangi talim adalah musibah bagi kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutnya. Dari Usain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-bakhilu man dzukitu inda usumma sholli alaihi. Sebagai umatku, kata Rasulullah mengatakan, apabila nama saya disebut dan dia tidak bersolawat kepadaku, itu adalah orang yang paling bakhil. Kami dari Lembaga Kajian Islam beserta Takmir Masjid Al-Ikhlas dan Al-Ikhlas Peduli mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyumbang sisikan, baik dari kehadirannya atau dari segi makanan atau minuman yang dikasihkan kepada kita Lembaga LKI. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Pada malam hari ini Kamis, kajian rutin yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim LC dengan materi fikih ibadah. Kepada beliaunya Ustadz Ibrahim LC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga selalu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di hari ini 17 Agustus yang mana ini juga menjadi hari proklamasi kemerdekaan. Ini adalah hari yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Dan di hari ini yang paling penting adalah kita masih diberi nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di malam hari ini. Tadi kita awali dengan melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan iktikaf, berdiam diri di masjid, dan kita isi waktu iktikaf kita dengan mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah ibadah yang luar biasa, dan tentunya kita berharap rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari ini maupun di hari-hari yang lain yang telah lalu maupun yang akan datang
Kita berharap itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu mendatangkan rahmat Allah. Karena hanya dengan rahmat Allah seorang hamba boleh untuk masuk ke dalam jannah. Kita semua masuk jannah nantinya insyaallah itu bukan karena amal yang kita lakukan, bukan amal soleh yang kita kumpulkan, tetapi karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah. Lalu apa gunanya amal-amal soleh ini? Gunanya adalah untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para hadirin, kita sudah sama-sama memahami dengan baik bahwa suatu amal soleh sebagus apapun di mata manusia itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika syarat yang pertama ini sudah kita miliki, dan ini kembali kepada hati kita masing-masing, maka perlu syarat yang kedua agar amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Syarat yang kedua adalah mutabaah, mengikuti sunnah Rasulullah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, disinilah pentingnya kita taklim, disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama bukan agar kita dipanggil seorang alim, bukan agar kita dipanggil seorang ustadz, seorang kiai, tetapi kita belajar ilmu agama untuk diri kita masing-masing, agar ibadah yang kita kerjakan, agar ibadah yang memang menjadi kewajiban kita sebagai hamba itu benar. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat besar sekali. Hidup kita itu untuk ibadah. Lah kalau ibadah yang dia kerjakan tidak benar, untuk apa dia hidup? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan membaca kitab Safinatun Najah dengan syarahnya Nailur Rajam. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tentang apa saja yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Muslim di sini termasuk muslim laki-laki maupun muslim yang perempuan, muslim dan muslimah. Ada 4 yang diwajibkan kepada kita ketika ada seorang muslim yang meninggal. Yang pertama, kita harus memandikannya, kemudian mengkafaninya, menyolatkan dan menguburkan. Kita sudah bahas yang kemarin di pertemuan kemarin, yaitu memandikan. Dan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan orang yang mati syahid. Setelah kami baca-baca lagi, ternyata dalam mazhab Syafi'i lebih spesifik lagi, orang yang mati syahid adalah orang yang benar-benar berjuang di medan jihad dan dia terbunuh sebelum berakhirnya momen perang. Itu salah satu pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, meskipun ada pendapat yang mengatakan yang sudah kita sampaikan juga kemarin, ketika seseorang berjihad kemudian dia terluka, pulang dan dia meninggal karena luka tersebut, maka dia dihukumi mati syahid. Tetapi dalam pendapat yang kuat di mazhab Syafi'iyah disebutkan bahwa orang yang seperti itu dia dihukumi sebagaimana orang biasa meninggal, namun diharapkan dia tetap mati syahid di sisi Allah, atau dengan kata lain dia syahidnya syahid akhirat. Tetapi di dunia dia diperlakukan sama dengan kaum muslimin yang lain. Dia disolatkan, dia dimandikan, dikafani. Nah, itu bagi orang yang terluka di medan perang, dibawa pulang dalam perjalanan
perangnya sudah berakhir, dalam perjalanan pengobatan, masa-masa pengobatan meninggal, maka yang seperti ini dia tetap diperlakukan sebagaimana orang yang meninggal biasa. Allah alam. Jadi ini adalah ada perbedaan pendapat para ulama. Ala kulli hal, tugas kita ya berjuang gitu. Tugas kita ya jihad dulu ya. Syahid gak syahid itu urusan belakangan. Nah, kalau kita tidak pernah berjihad, berharap syahid, itu ceritanya dari mana? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang sudah kita bahas juga di pertemuan lalu tentang memandikan, yaitu sunnah-sunnahnya, sehingga di malam hari ini kita masuk kepada takfin ya, mengkafani mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi fid dharaini Allahumma amin. Faslun fi takfinil mayit, ya, pembahasan tentang mengkafani mayit. Aqallul kafani thawbun ya'ummuh. Kafan itu paling minimal satu helai kain yang menutupi seluruh auratnya, paling minimal itu menutupi seluruh tubuhnya. Dan kalau tidak cukup kain itu, maka paling minimal menutupi aurat mughalladohnya, kan gitu. Jadi itu minimal kafan. Karena ada kondisi-kondisi tertentu kafan itu sangat langka, sebagaimana kondisi yang pernah dialami kaum muslimin ketika masa-masa diserang oleh Mongol, masa-masa diserang oleh kafir Kristen atau perang salib. Itu banyak sekali kaum muslimin yang kelaparan, sehingga meninggal itu enggak 1-2 setiap hari, banyak, lebih banyak dibandingkan masa-masa kemarin ketika kita corona kemarin itu. Lebih banyak daripada itu. Setiap hari dalam buku sejarah itu disebutkan banyak sekali, ratusan, bahkan ada yang mengatakan ribuan setiap hari di kota Baghdad itu. Sebanyak itu, gimana kain kafan? Habis kain kafan. Nah, kondisi tertentu seperti itu maka ada pengecualian. Tapi dalam kondisi umum, maka tadi paling minimal kain kafan itu 1 lembar, yang penting menutupi seluruh tubuhnya. Maksudnya kondisi umum bagaimana? Ya kondisi banyak kain tetapi si mayit miskin. Kenapa kita katakan miskin? Pada dasarnya seluruh kebutuhan untuk menguburkan jenazah itu diambil dari uang si mayit, diambil dari harta si mayit. Itu hukum Islamnya demikian. Meskipun kalau di lingkungan kita ada namanya rukun kematian, ya, rukun kematian, urunan, nanti kalau meninggal ada biaya dari rukun kematian. Tapi secara hukum asal, ketika kita meninggal, maka perlengkapan mandi kita, kemarin sudah kita sebutkan kapur barus, kemudian beli beberapa perlengkapan, beli kafan, itu diambil dari uang kita sendiri. Itu hukum asalnya. Kecuali kalau ada orang memberi, ya terserah. Tapi hukum asalnya uang dari kita. Uang dari kita. Jadi para hadirin, sedikit bahwasanya kita harus paham, uang si mayit itu tidak serta-merta ketika seseorang meninggal lalu hartanya itu jadi warisan. Enggak. Jadi sebelum harta itu disebut sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris, itu setidaknya ada 4 fase, kan gitu. Yang pertama, harta itu ketika misalnya saya meninggal gitu ya. Ketika saya meninggal, maka harta saya, misalnya saya punya uang 10 juta misal. Maka dari 10 juta ini yang pertama digunakan untuk kebutuhan penguburan saya. Beli tadi kapur barus, beli apalah, kapas, nyewa tempat mandi dan lain sebagainya. Kemudian beli kafan dan lain sebagainya. Setelah itu bayar tukang gali kubur, misal harus bayar. Di sini bayar nggak Pak? Bayar. Nah itu dari uang si mayit. Aslinya uang si mayit, maka dari uang saya.
ternyata habis 1 juta misalnya. Kemudian setelah itu apakah langsung jadi warisan? Tidak. Yang kedua adalah utang, baik utang kepada Allah melalui misalnya saya pernah bolong puasa Ramadan, nggak ada uzur, atau mungkin sampai mewajibkan fidyah, maka harta saya harus dikeluarkan untuk fidyah, kurang lagi 50.000, 100.000 misalnya. Kemudian nanti setelah itu hutang kepada manusia dibayarkan. Makanya sering kita dengar kalau ketika kita hadir di pemakaman, Pak Mudin akan menyampaikan jika ada hutang piutang segera datang. Memang harus segera. Kenapa? Karena kalau kita yang punya piutang, si mayit punya utang kepada kita nggak segera datang, keburu dibagi. Hartanya udah habis, datang kasep, udah nggak ada hartanya. Dan itu juga menjadi berat bagi keluarga si mayit. Bisa jadi kita masuk mendolimi, ya kan gitu. Datang. Jadi jangan sungkan, aduh ora enak, mosok lagi berduka kok saya nagih hutang. Lah justru itu adalah kewajiban kita. Bentuk baiknya kita kepada si mayit, kita datang dengan segera. Bukan sebaliknya, ora penak enggak. Karena agama ini bukan berdasarkan perasaan, ada syariatnya, ada aturannya. Jadi yang kedua itu hutang kepada Allah, hutang kepada manusia itu harus dibayarkan. Kemudian yang ketiga, wasiat. Harta saya, misalnya tadi habis bayar utang saya totalnya kepada Allah, kepada manusia habis 2 juta, maka sudah 3 juta berkurang. Wasiat, saya pernah berwasiat sebelum meninggal, ketika saya meninggal maka berikan uang 2 juta kepada tetangga saya, misalnya, karena dia selama hidup baik, sering bantu, maka sudah dikurangi 2 juta. Yang ketiga, lalu yang keempat, jadi 3 itu wasiat. Dan wasiat itu hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris. Karena Rasulullah bersabda, fala wasiyata liwaris. Kami sering mendengar ya, saya sering dengar ada beberapa masyarakat itu yang niatnya agar anaknya tidak rebutan warisan, sebelum mati wis dibagi. Itu tidak boleh. Itu tidak sah. Kalau itu sebagai niat wasiat, maka itu tidak boleh dilaksanakan ya, itu tidak boleh dilaksanakan. Karena apa? Karena itu wasiat yang melanggar syariat. Jadi membagi wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, setelah 3 ini, perlengkapan pengurusan jenazah, hutang piutang, kemudian wasiat, maka baru hartanya itu disebut sebagai warisan, dibagi kepada ahli waris. Jadi tadi kalau hitung-hitungan misalnya saya meninggal tadi tinggal 5 juta. Lah 5 juta itulah namanya harta warisan. Bukan 10 juta. 10 juta itu namanya harta peninggalan. 10 juta itu harta peninggalan si mayit, 5 juta namanya harta warisan. Nah, gitu. Jadi ini penting untuk kita pahami, jangan sampai kita berbuat zalim terhadap harta orang lain. Nah, para hadirin, terkait warisan ini juga, misal ada yang mau konsultasi, ya monggo, karena salah satu pelajaran yang diamanahkan kepada saya untuk saya ajar di pondok adalah pelajaran tentang faraid, ya, tentang warisan. Jadi kalau ada beberapa ada masalah, ya, mari kita cari solusinya secara syar'i, insya Allah jauh lebih berkah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada materi bahwa minimal kain kafan itu 1 lembar. Yang paling penting patokannya adalah menutupi seluruh tubuh si mayit. Itu kondisi normal ya, kondisi normal. Kalau di luar itu maka tadi yang paling minimal ya auratnya yang mughalladah. Itu aqallul kafani ya. Dan ketika kita menutupi si mayit, ada orang-orang yang tidak boleh ditutupi kepalanya. Siapa? Yaitu orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram, muhrim ya. Muhrim itu orang yang sedang ihram, maka kepalanya tidak boleh ditutupi bagi yang laki-laki, dan kalau perempuan mukanya harus selalu terbuka. Itu membedakan antara orang yang meninggal biasa dengan orang yang meninggal ketika ihram ya. Wa akmaluhu lirrajuli, kafan yang paling sempurna bagi laki-laki itu adalah salasu lafaifa, 3 lembar. Bagi laki-laki kafan itu paling sempurna 3 lembar.
dulu pernah kita sedikit praktekkan, ya seperti itu, 3 lembar. Jadi kafan itu yang paling sempurna bagi laki-laki 3 lembar. Adapun bagi perempuan, walil mar'ati komisun wa khimarun wa izarun wa lifafatani, ada 5 lembar. Bagi wanita itu ada 5 lembar, 1 digunakan untuk seperti jubahnya, kemudian 1 digunakan untuk atas, untuk khimar jilbabnya, 1 untuk bagian bawah, kemudian 2 untuk seluruh tubuh gitu ya. Jadi 2 yang panjang, 3 itu pendek-pendek, penting 3 lembar. Jadi fungsinya bisa dibayangkan ya, jadi 2 tumpuk bagi wanita ini, bagi 2 tumpuk, 1 bagian atas sebagai jilbab, kemudian 1 bagian tengah sebagai bajunya, kemudian yang 1 bagian bawah untuk izar, untuk bagian bawahnya. Kenapa demikian? Kenapa sedemikian ribet bagi wanita? Agar tidak nampak auratnya. Jadi Islam itu menjaga seorang muslim dan muslimah meskipun mereka telah meninggal dunia, itu Islam. Tapi seringkali kaum muslimin itu sudah dijaga sama syariat, masih hidup aja dibuka-buka bajunya, gak genah kan, ya kan gitu. Secara syariat itu Islam menjaga bagaimana aurat itu selalu tertutup, nggak dilihat orang lain. Tapi terkadang ada kaum muslimin yang karena belum mendapatkan hidayah atau belum sampai ilmu kepadanya, mereka justru membuka auratnya ketika mereka masih hidup. Maka sampai ada ungkapan, masa nggak ke masjid kecuali kalau mau disolatkan, masa nggak pakai jilbab kecuali ketika dikafankan, kan gitu. Itu guyonannya seperti itu. Maksudnya kami apa? Syariat itu sangat memuliakan kita sebagai seorang muslim, dan tidak ada agama seperti Islam. Tidak ada agama yang lebih sempurna dibandingkan Islam. Nah. Kemudian di sini disebutkan wa afdal kafani al abyadu al qatnu. Kafan itu yang paling utama berwarna putih. Jadi kata-kata di sini kita perhatikan, kafan itu yang paling utama berwarna putih. Sehingga ketika sudah dicari-cari tidak ada yang paling afdol, yang paling utama, nemunya warna lain, monggo, nggak apa-apa. Makanya kalau jenengan pernah lihat beberapa foto kaum muslimin yang ada di beberapa daerah itu, karena memang kondisi sangat miskin sekali sehingga jenazah itu dikafani pakai kain hijau, kain hitam, nggak apa-apa. Secara syar'i itu sah-sah saja. Karena intinya kafan itu adalah membungkus. Dan yang paling titik poin pentingnya adalah menutup auratnya. Tapi yang paling afdol berwarna putih dan terbuat dari bahan kutun, koton, apa namanya koton? Jenis kain apa namanya koton itu? Kayak gini nih apa? Mori ya. Ya kain yang mudah untuk, kain yang tidak terlalu mahal intinya. Dan itu harus kain yang sah digunakan ketika hidup. Maksudnya bagaimana? Bagi laki-laki meskipun kaya tidak boleh dikafani pakai kain sutra. Misalnya kan ada jamaah-jamaah ini kaya misalnya, hidupnya bergelimang harta, ketika meninggal pengen dikafani pakai kain sutra, nggak boleh, laki-laki nggak boleh. Ketika hidup dilarang, ketika wafat juga dilarang. Wal jadidu aula minal maksul, dan afdolnya itu pakai kain kafan yang baru. Ya, di sini ungkapannya gitu. Ya, saya nggak kebayang juga kain kafan bekas itu seperti apa, tapi di sini disebutkan bahwasanya kain kafan baru itu lebih afdol. Ya. Atau mungkin kain yang pernah dipakai juga bisa jadi dimaknai demikian. Itu tentang kafan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang salat ya. Faslun fi arkani salatil janazati. Jadi janazah ini bisa dibaca jinazah, bisa dibaca janazah dengan makna yang diikhtilafkan oleh para ulama berbeda. Tapi ala kulli hal bisa dua-duanya. Rukun-rukun salat jenazah ada 7. Jadi rukun salat jenazah itu ada 7. Kalau kemarin rukun salat secara umum ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 13. Berbeda di tumak ninah, ya berbeda di tumak ninah. Kalau ini rukun salat jenazah itu ada 7 saja, cuma 7. Apa saja rukun salat jenazah? Yang pertama adalah al-awwalu an-niyah, berniat, jelas ya. Jadi ketika kita ingin melaksanakan salat jenazah, maka kita harus berniat untuk melaksanakan salat jenazah. Niatnya
bebas ya, dengan niat apa saja. Di sini disebutkan beberapa saran lafal niat yang perlu diucapkan, tapi intinya adalah bebas. Ini kita berniat untuk melaksanakan sholat jenazah. Yang kedua, asani arba'u takbiratin. Sholat jenazah itu harus dilakukan dengan 4 takbir. Sholat jenazah harus dilakukan dengan 4 takbir. Itu minimal. Ya, di sini disebutkan minimal. Ada kata-kata di sini wala tadurru ziyadatu 'alaiha walau ma'al ilmi wal amdi wa qasdi rukniha. Kalau misalnya lebih dari 4 takbir, itu sah-sah saja sholat jenazahnya. Ya. Jadi yang rukun itu 4, kalau mau nambah takbir monggo, katanya seperti itu. Di sini dikatakan demikian. Kenapa? Karena ada riwayat bahwasanya Nabi pernah melakukan lebih dari itu, lebih dari 4 gitu. Allah alam bisawab ya. Tapi di sini dikatakan boleh. Ini rukun yang kedua. Sholat jenazah itu harus ada 4 takbir. Ini tidak perlu kita perpanjang karena kita sudah sering melakukan, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Sehingga kalau tidak mampu berdiri, boleh melaksanakan sholat jenazah dengan duduk. Untuk masalah berdiri atau duduk ketika sholat sudah pernah kita bahas di pembahasan yang lalu ya, tidak perlu kita perpanjang di pembahasan ini. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, itu rukun yang keempat. Jadi rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah, dan itu disunnahkan setelah ya, yang paling utama wal aula kaunuha ba'dal ula, dilaksanakan setelah takbir yang pertama. Jadi takbir yang pertama takbiratul ihram, kemudian disunnahkan setelah itu membaca Al-Fatihah. Dan para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam melaksanakan sholat jenazah tidak disunnahkan membaca doa istiftah, nggak ada doa istiftah, dan juga membaca surat nggak ada, cukup membaca Al-Fatihah. Jadi ketika kita sholat jenazah, Allahu Akbar langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Tidak perlu Allahumma ba'id baini, tidak perlu Allahu Akbar kabira walhamdulillah, nggak perlu. Jadi kita ketika sholat jenazah tidak perlu istiftah, nggak ada sunnahnya. Nggak ada sunnahnya. Dalam kitab Kasifatus saja disebutkan latusan, tidak disunnahkan membaca istiftah ketika sholat jenazah. Langsung Al-Fatihah, dan disunnahkan baca amin ya, ta'awud, bismillah, Al-Fatihah sampai akhir, kemudian membaca amin sendiri-sendiri. Jadi bacaan dalam sholat jenazah itu sir, meskipun dilakukan di malam hari itu tetap sir, tidak jahar. Sunnahnya demikian, sunnahnya demikian. Karena kalau kita lihat sholat yang kita lakukan, sholat yang dikerjakan di malam hari itu disunnahkan untuk jahar, kan gitu. Subuh kan masih ada sisa-sisa malamnya, maghrib, isya, itu sunnahnya jahar. Tetapi sholat jenazah meskipun kita lakukan di malam hari itu tetap sir. Jadi nggak ada sholat jenazah alhamdulillah mami sopo kan itu. Mesti orang mocoy kan itu ya. Jadi sunnahnya itu sir, disunahkan sir. Itu salat jenazah. Kemudian rukun yang kelima setelah Al-Fatihah tadi, rukun yang kelima adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah, membaca salawat kepada Rasulullah di takbir yang kedua. Takbir yang kedua membaca salawat. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca salawat. Paling minimal sholawat itu sebagaimana sudah kita bahas di rukun sholat adalah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad ya. Empat kata paling minimal itu. Jadi takbir ketiga Allahumma sholli ala, takbir yang kedua Allahumma sholli ala Muhammad, sudah itu paling minimal. Kalau mau yang sempurna ya sholawat Ibrahimiyah yang wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim, itu yang paling sempurna. Sholawat ketika dibaca ketika sholat itu pakai itu. Di sini disebutkan riwayat yang menggunakan lafal sayyidina. Jadi dalam sholat
ada sebagian ulama membolehkan menambahkan lafal sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, itu ikhtilaf tanawu, itu ikhtilaf, kita boleh megang yang mana terserah. Gak perlu kita saling menyesatkan, nah, gak perlu, gak sampai segitu. Jadi intinya itu adalah ikhtilaf para ulama dan semuanya punya landasan, semuanya punya dalil, ya bukan asal-asalan menggunakan lafal sayyidina ketika sholat. Kemudian rukun yang keenam adalah as-sadisu ad-du'a'u lil mayyiti ba'da salisah, mendoakan bagi si mayit setelah takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga, ya. Paling minimal doanya itu apa? Allahumma hamhu, ya Allah rahmati dia, kan gitu. Itu paling minimal. Itu paling minimal doa itu Allahumma rahamhu. Jadi kalau kita sholat kok imamnya kok cepet, berarti dia baca cuma Allahumma rahamhu. Ini fungsinya kita berilmu itu seperti ini. Kalau kita nggak berilmu masih suudon, imamnya orang mau copopoi, suudon sih. Bedanya orang berilmu nggak berilmu itu dia akan lebih terbuka hati dan pikirannya. Orang nggak berilmu itu mesti sini salah, itu mesti salah. Enggak, ini pentingnya kita belajar. Kulolan panjenengan sedanten, ya, kita belajar agar kita lebih terbuka dengan kaum muslimin. Karena musuh kita itu bukan kaum muslimin, musuh kita itu orang kafir. Ya. Sampai memusuhi kaum muslimin, ini salah, ya, karena kita jahil. Seringkali karena kita masih belum tahu ilmunya sehingga salah tempat, ya. Jadi paling minimal membaca Allahumma arhamhu. Kenapa? Karena rahmat itu sangat dibutuhkan oleh siapapun, termasuk si mayit. Dan juga doa dalam rukun yang keenam ini, doa bagi si mayit adalah doa untuk akhirat si mayit. Doa untuk akhirat si mayit, ya. Bukan doa untuk dunianya, maksudnya adalah keluarganya. Jangan fokus mendoakan agar anak-anaknya si mayit sukses, istrinya bisa dapat suami lagi. Enggak. Jadi fokus doa itu adalah akhiratnya. Ulama telah mentakkid pembahasan ini bahwa fokus doa bagi si mayit itu akhiratnya. Kalau mau ditambahkan urusan dunianya, keluarganya diberi kesabaran, itu boleh. Tetapi yang paling pertama harus mendoakan akhirat si mayit. Kita sudah sering baca, di sini ada panjang doanya, nggak kita baca tuntas, ya, bisa kita baca sendiri-sendiri lah, ya. Kemudian yang ke-7, rukun yang ke-7 adalah salam, as-sabiu as-salam, mengucapkan salam. Di sini tidak disebutkan doa setelah takbir yang keempat itu sebagai rukun, tetapi di sini katakan disunnahkan. Doa setelah takbir yang keempat itu ada beberapa, di sini membaca beberapa doa, baik dari Rasulullah maupun dari ayat firman Allah. Yang paling mudah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibaca di masa-masa setelah takbir yang keempat sebelum salam. Itu dibaca ketika itu, ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada 4. Nggak kita baca semua, ya. Ya mungkin yang lain Rabbana la tuzigh qulubana, kemudian doa bagi kaum mukminin dan mukminat, kemudian Allahumma la tahrimna ajrahu, dan seterusnya. Ada beberapa yang disarankan oleh para ulama tentang doa yang dibaca sebelum salam setelah takbir keempat. Tapi yang paling mudah tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga termasuk disunnahkan. Pembahasan salat seperti itu. Dan ada salat tentang salat mayit, satu lagi adalah salat gaib. Salat gaib itu salat mayit yang dilakukan secara gaib, bukan hadir. Hadir itu mayitnya ada di hadapan kita. Kalau gaib itu mayitnya tidak sedang ada di hadapan kita. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Raja Najasyi meninggal. Ketika Rasulullah mendengar Raja Najasyi wafat, maka Rasulullah menyolatkan Raja Najasyi karena beliau seorang muslim. Meskipun Raja Najasyi ada di Habasyah, jauh, beliau di Madinah, Raja Najasyi di Habasyah, tapi Rasulullah mensolatkan. Itu boleh. Jadi misal kita mendengar ada seorang ulama
wafat. Tapi kalau di sini sepertinya nggak lazim ya, kalau di Sedayu nggak lazim. Jadi kumpul, nggak ada mayatnya, ndi mayite nang Saudi kita sholat, nggak, jarang Pak ya. Kok saya jarang nemu ya? Mungkin pernah sesekali 2 kali, tapi jarang. Kalau kami dulu di pondok sering. Jadi biasanya wali santri, wali dari teman kami wafat atau keluarganya yang di luar kota, di luar Jawa, kan nggak mungkin kita ke sana semua. Kita sebagai bentuk seorang muslim mendoakan, maka kita laksanakan sholat ya, dipimpin seperti sholat biasa. Mayitnya nggak ada, jadi kita doakan, kita sholat. Sebelum sholat imam mengumumkan kita akan sholat jenazah untuk si fulan, jadi nanti diniatkan doanya untuk si fulan. Itu boleh, itu boleh, tidak ada batas minimal jarak ya, tidak ada batas minimal. Kalau di sini katakan, kalau di kitab Kasifatu saja, yang penting di luar daerahnya, meskipun belum sampai masa fatul qasri, meskipun belum sejauh jarak boleh kosor atau 80 kilo nggak apa-apa. Misal kita punya keluarga yang di Gresik meninggal, kan belum sampai 80 kilo, boleh kita sholat jenazah di sini karena kita nggak sempat ke sana. Nggak, ini ilmu yang penting. Misalnya ada isu-isu corona lagi gitu ya. Kita kan jauh, nggak boleh datang. Kita boleh dari tempat kita sholat berjamaah di rumah, menyolatkan meskipun mayatnya nggak ada di depan kita. Itu namanya sholat jenazah li ghaib, bagi yang tidak hadir di situ. Sama, tata caranya sama. Jadi jenazah ketika disolatkan itu tidak harus hadir di depan kita. Dan juga sholat jenazah ini adalah satu-satunya sholat yang boleh dikerjakan di kuburan ya. Boleh sholat jenazah di kuburan. Kita datang ke kuburan, menyolatkan jenazah di situ boleh ya. Karena apa? Salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, kenapa Rasulullah melakukan sholat jenazah di kuburan, karena memang sholat jenazah ini tidak ada rukuk dan sujud. Tidak ada rukuk dan sujud. Karena rukuk dan sujud itu hanya kepada Allah, tidak boleh ada kepada yang lain. Karena dikhawatirkan kalau rukuk dan sujud di kuburan ada orang-orang yang salah paham, kan gitu. Misalnya ada ustadz jenggoten kiai di kuburan sholat ya, di kuburan Masjid Agung itu kan. Orang lewat, orang awam, oleh toh sholat nang kuburan, rukuk sujud kan gitu. Orang jadi itu sudah diantisipasi oleh Rasulullah sejak zaman dulu kan itu. Memang karena syariat itu dari Allah. Jadi khusus sholat jenazah karena tidak ada rukuk dan sujudnya, maka dia dibolehkan dilaksanakan di kuburan. Karena Rasulullah pernah melakukan hal yang demikian. Itu tentang sholat jenazah. Kemudian yang selanjutnya tentang dafnil mayit ya, menguburkan mayit. Faslun aqallul qabri, minimal dalamnya kuburan ya. Kuburan itu seperti apa? Hufratun, yaitu sebuah lubang. Jadi pada dasarnya dalam Islam mayat itu dikuburkan. Mayat itu dikuburkan kecuali karena kondisi-kondisi tertentu. Dikuburkan maksudnya digali lubang kemudian ditimbun, itu namanya dikuburkan. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misal tidak ada sama sekali alat untuk menggali misalnya, ya sudah digali, ditaruh di atas, kemudian dibuatkan apa, ditimbun pakai tanah atau gimana, mungkin tanahnya terlalu keras atau seperti apa, itu boleh. Tapi secara hukum asal mayat itu dikuburkan, digali lubang, diletakkan, kemudian ditimbun. Kemudian juga ketika di laut, kalau ada yang meninggal di laut, bagaimana? Apakah ditenggelamkan? Itu pilihan terakhir, ditenggelamkan itu. Kalau dalam Kasifatu saja itu pilihan terakhir. Jadi jangan ada mayat langsung lempar aja, lempar, enggak. Jadi dijepit pakai papan kalau dalam kitab itu ya. Kemudian nanti dibawa, kalau daratan enggak terlalu jauh ya dibawa pulang. Kalau sangat jauh sekali ditakutkan membusuk, maka dijepit di papan, diseret di air, nggak ditaruh di atas kapal. Kalau memang ternyata demikian juga sangat menyulitkan, maka pilihan terakhir tadi dijepit di papan, mayatnya diberi pemberat, ditenggelamkan, itu boleh. Ya, itu tentang menguburkan ya, kita menguburkan ini pembahasan karena di sini kan pasti ada ya. Tapi kalau di sekitar sini seringnya dibawa pulang karena
cepet lah kan. Kapal sekarang kan mesinnya, masya Allah, mesin puso kan itu ya. Jadi ya bisa ngebut. Kalau zaman dulu kapal mengandalkan angin nggak tentu. Jadi berbeda. Tapi tadi secara hukum fikih kondisinya demikian. Ini terjadi yang bisa kita lihat itu berita tentang saudara-saudara Muslim kita di Rohingya. Ya, jadi Rohingya itu kan banyak orang Islam dibantai oleh orang-orang Buddha. Orang Buddha itu ya, orang kafir Buddha. Kemudian mereka kabur lewat laut, naik kapal terombang-ambing, kapal kecil muatan full, namanya kabur ya kan, nggak bawa bekal, nggak bawa, banyak meninggal di perjalanan, kena ombak, dingin, kena hujan, maka mereka kadang-kadang dilempar ke laut, nggak kuat lagi, sampai di ini cerita ya, sampai di ujung berapa ratus kilo gitu sudah habis bahan bakar. Lalu bagaimana mereka? Udah terombang-ambing aja, mengandalkan kekuasaan Allah. Makanya ada beberapa yang terdampar di Aceh kan gitu ya. Uniknya orang Indonesia gitu ya, orang terdampar jelas-jelas kabur dari negaranya karena dikejar orang kafir mau dibunuh, ditanya paspor orang genah ya. Inilah salah satu, ini menunjukkan apa? Ya ini Indonesia itu bukan negara Islam gitu ya. Kalau Indonesia negara Islam itu orang jelas-jelas Muslim kabur karena dikejar orang kafir, ya jelas dibantu kan gitu. Ya ini malah ditanya paspor, surat-surat, itu nggak bawa, masih ada nyawanya itu masih mending kan itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Indonesia negara Islami, itu akalnya di mana? Ya. Jadi menguburkan itu adalah hufrah, ada lubang yang digali. Sekarang atau besok ya? Ya, jadi kita cepat aja ya. Jadi lubang yang digali minimal apa fungsinya kuburan itu dalam Islam itu dikatakan di sini adalah hufratun taktumu raihatahu. Minimal fungsinya kuburan itu dua. Yang pertama adalah taktumu raihatahu, untuk menutupi aroma busuk si mayit itu agar tidak menzolimi orang yang masih hidup. Atau yang kedua, wa tahrusuhu minas siba, melindungi si mayit dari hewan buas. Jadi kalau di Indonesia jarang, mungkin di daerah kita jarang, di beberapa daerah itu ada hewan buas, termasuk yang sangat rakus itu serigala. Serigala itu kalau dia lapar, tahu ada ceceran darah, dikubur, akan digali. Kalau kuburannya nggak dalam itu akan digali. Itu hal yang biasa di tempat-tempat yang memang banyak serigala. Nah, kalau di kita kan jarang. Tapi fungsinya memang seperti ini, melindungi orang yang masih hidup dengan cara dikubur agar baunya tidak keluar. Yang kedua, melindungi si mayit agar dia tidak dicapik-capik hewan buas. Kemudian wa akmaluhu qamatun wa basatun. Kalau memang mau sempurna lagi, ya setinggi orang dewasa. Jadi setinggi orang dewasa, lebih tinggi sedikit. Jadi 1 depa orang dewasa yang standar, 1 depa. Ya mungkin 2 meter lah. Atau kalau kesini ke kedalaman ya 1,50 boleh. Intinya tadi segitu, setinggi orang dewasa. Kemudian bentuk kuburan itu, bentuk liang itu ada 2. Yang pertama liang lahat. Lahat itu digali di samping. Jadi kalau kita gali kubur, kita lihat orang gali kubur itu kan ada nyamping, itu namanya lahat. Itu yang paling afdol. Kalau tidak bisa lahat, maka sunnah yang kedua adalah syak. Jadi kuburan digali di tengahnya, itu juga boleh. Kan tergantung jenis tanah. Kalau misalnya di samping ambrol, maka boleh dengan cara di syak di tengah. Jadi liangnya itu nggak di samping tapi di bawah. Bisa dipahami ya? Ya gitulah, intinya bentuknya ada 2. Tapi yang paling afdol adalah lahat. Kalau tidak bisa boleh dengan cara syak. Itu sesuai sunnahnya demikian. Kemudian wa ayyudu ahatuhu 'alal ardi. Disunahkan untuk meletakkan pipi si mayit ke tanah, disunahkan. Kalau ada pembahasan tadi dikasih foto saja, gimana kalau tanahnya itu najis? Nah, itu ada beberapa ikhtilaf ulama, ada yang mengatakan tidak perlu diletakkan. Maksudnya diletakkan ini berarti disingkap ya, apa? Kain kafannya disingkap agar
tersentuh tanah, yang kalau di kita itu biasanya ada tanah yang dibunder-bunder ya, dibuat itu memang sebagai wisada, sebagai bantalnya. Kenapa? Itu sebagai bentuk seorang mayit itu benar-benar menghamba kepada Allah, menghamba kepada Allah. Kemudian setelah itu wajibu taujihu ilal kiblah, dan mayit itu harus dihadapkan ke kiblat, wajib dihadapkan ke kiblat di atas sisi yang kanan, jadi sisi kanan, jadi kepalanya kalau di kita itu di sisi lor ya gitu ya, di sisi lor hadap kiblat. Dan kalau dalam pembahasan mazhab Syafi'i dikatakan bahwa yang ditempelkan ke dinding itu adalah ujung kepala dan ujung kakinya. Piye yo? Jadi seperti orang yang bungkuk ya. Jadi mayit itu enggak ditempelkan tubuhnya semuanya ke dinding lahat, enggak. Tetapi dalam sini dikatakan sunnahnya itu adalah yang ditempelkan itu, di sini dikatakan ada wa an yusnada wajhuhu wa rijlahu ila jidaril qabri. Yang ditempelkan ke dinding kubur itu adalah jidatnya dan ujung kakinya, kan miring. Yang nempel itu ujung kaki sama ujung kepala sini. Jadi kalau ke kiblat ini ujung kepala, ini ujung kaki, nempel ke kiblat. Jadi tubuhnya itu agak melengkung gitu, melengkuk. Jadi seperti orang hampir menyerupai, di sini katakan wa an yutajafa bibaki hatta yakuna qoriban min hayatir raqi. Seperti hampir seperti orang yang sedang ruku. Saya nggak tahu ya kalau yang naruh ke dalam itu biasanya gimana? Roto ya. Roto ya. Yang penting miring aja ya. Jadi kalau memang bisa, di sini dikatakan lebih afdolnya itu yang nempel ke dinding kuburan itu jidat sama ujung kaki. Jadi mayit itu rodok melengkuk sitik gitu loh. Karena memang ini menghadap Allah, posisi menghadap yang terakhir itu enggak lurus tapi rodok membungkuk. Itu sunnahnya demikian. Allahu a'lam. Ya, jadi ini pembahasan di buku yang singkat saja seperti ini. Kalau kita kaji di buku yang lebih panjang, lebih detail lagi, lebih detail lagi. Ala kulli hal, ini yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf ketika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian yang dipaparkan oleh Ustadz Ibrahim. Kita ada yang kita break adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, demikianlah yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim tadi tentang bab merawat jenazah. Bab terakhir tadi bab tentang mensolati. Nah, barangkali ada yang ditanyakan yang kurang jelas. Ya, monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya mau tanyakan tentang mengkafani mayat wanita. Di situ disebutkan 5 lembar untuk wanita. Yang pertama bagian atas, jubah dan bawah. Dulu waktu ibu saya meninggal, itu saya berpikir, loh kok dibuatkan jubah, berarti kan ada jahitannya. Nah, yang saya mengerti itu kan bahwa si mayat itu tidak boleh ada jahitan. Ustadz, itu yang pertama Ustadz, mohon dijelaskan tentang pakai apa, jubah itu kan ada jubah plus apa, kerudungnya itu kan harus dijahit. Itu yang pertama yang saya tanyakan, mohon dijelaskan. Yang kedua, masalah apa tadi ya, lupa saya. Ya itu saja, lupa saya. Dari ada angan-angan. Nah, nanti saya ini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Pertanyaannya satu ya sangel. Jadi pertanyaannya adalah, apakah benar kain kafan yang digunakan untuk si mayit itu benar-benar tidak boleh sama sekali ada jahitan, gitu ya, intinya kan gitu ya. Nah, kalau yang pernah kami dapatkan, yang kami baca, itu sebenarnya perbedaan para ulama ya, apakah benar-benar nggak boleh, dalam arti kalau ada jahitan berarti kafannya tidak sah digunakan, itu ikhtilaf, itu perbedaan para ulama. Dan kembali kalau ada perbedaan maka ya kita menggunakan, kita keluar dari perbedaan itu. Dalam arti kalau misalnya ulama berbeda pendapat boleh atau tidak ada jahitan, berarti paling aman itu ya nggak usah ada jahitan, kan nggak jadi perbedaan, bisa dipahami ya. Jadi tadi kalau ditanyakan apakah boleh kain kafan itu berjahit, itu terdapat perbedaan para ulama antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Jadi kita ngambil jalan yang gak usah ada jahitan, lebih aman. Lalu bagaimana menjadikannya kerudung? Jadi kerudung yang dimaksud itu bukan harus berbentuk kerudung yang ada jahitannya. Jadi fungsinya adalah sebagai khimar. Di sini katakan fungsinya itu sebagai khimar, komis, khimar. Jadi ya kudung yang dilipat itu loh, maksudnya
Gitu kan. Jadi kain kafannya dibentuk sedemikian rupa sehingga fungsinya untuk menutup rambut, khusus untuk menutup baju, benar-benar di bagian badan, dan ada yang fungsinya di bagian kaki. Sehingga nanti ditutup lagi dengan sisanya yang dua itu. Jadi seperti itu. Nggak harus dijahit bentuk celana. Nanti pesennya ke siapa malah mikir sing aneh-aneh. Nanti bentuk celananya sing borju ya sing modis, enggak. Ya memang dari awal fungsinya adalah sebagai, di sini kan disebutkan adalah komis wa khimarun wa izarun. Izar itu seperti kain yang di bagian bawah, kain yang digunakan untuk menutupi bagian bawah itu namanya izar. Kain yang digunakan untuk menutupi bagian badan ini namanya komis. Kemudian khimar itu bagian kepala gitu. Jadi nggak perlu dijahit, tapi fungsinya tadi untuk jilbab dilipat-lipat, dililit-lilit sebagai bagian untuk khimar, untuk jilbabnya, untuk badannya, dan untuk bagian kaki 3 lembar, kemudian 2 lembar yang umum seluruhnya, 1 lembar lagi kan gitu. Jadi itu. Tapi yang keumuman yang ada di masyarakat kita kan dijahit Ustaz. Tapi itu ada perbedaan berarti ya? Ada perbedaan, nggak sampai pada taraf kalau dijahit berarti batal sebagai kain kafan, nggak seperti itu. Itu perbedaan para ulama, dan kita terbuka dengan perbedaan-perbedaan itu, nggak saling menyalahkan itu, karena semua punya landasan. Allah alam. Yang kedua ini Ustaz, baru ingat tentang sarana dan prasarana, artinya seperti kain kafan, minyak wangi dan sebagainya itu kan di lingkungan kita, apalagi di daerah di tempat saya membimbing itu kan ada rukun kematian. Nah, itu kan artinya artinya kita itu sebelumnya itu sudah iuran. Lah ya. Yeah. Terus kita dapat kain kafan di situ, dapat keperluannya di situ. Lah itu bagaimana Ustaz? Ya kadang-kadang ada sebagian dari keluarga itu tidak mau dikasih. Artinya prasarana itu dibiayai sendiri. Yang saya tanyakan, yang dikasih sama kerukunan itu bagaimana? Tentang kain kafannya itu. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi sudah kami sampaikan bahwa hukum asalnya segala keperluan penguburan si mayit itu diambil dari harta si mayit. Dan apabila ada orang lain, baik keluarga, tetangga, teman, kerabat yang memberikan sebagian hartanya untuk pembiayaan ini, maka itu sah-sah saja. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang saya nggak mau, saya cuma pengen pakai uang sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari orang lain ya nggak apa-apa. Hatta meskipun misalnya saya bukan orang Blimbing gitu ya. Kemudian di situ ada rukun kematian. Kemudian saya meninggal di Blimbing. nggak pernah iuran sama sekali rukun kematian. Saya nggak kenal rukun kematian. Baru lewat situ, bacok uang mati situ. Kalau kenalan. Kemudian sama rukun kematian saya diberi kain kafan, dimandikan, itu boleh-boleh saja. Jadi hukum asalnya pakai uang si mayit, uang saya sendiri. Tapi kalau ada orang memberi, sah-sah saja. Gitu. Kalau hukumnya ditanyakan sah apa enggak, sah, itu boleh sekali. Itu memang hak si mayit, ya seperti itu. Tapi kalau misalnya, maksud saya itu ada gini, misalnya orang itu enggak ada yang mau ngasih sama sekali. Dari mana uangnya ini? Ya dari harta si mayit. Dan kalau ternyata si mayit gak punya uang dan gak ada yang ngasih, itu pakai uang negara. Aslinya kan gitu. Kalau uang negara gak ada, semua orang akan dosa. Kaum muslimin akan dosa. Kenapa? Karena itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Allah alam bisawab. Jadi seperti itu teorinya. Ya, Ustaz. Satu lagi barangkali ada yang udah. Ya, Ustaz. Ya, Kang. Ya, kami cukupkan. Kami selaku pembawa acara, apabila dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kajian pada malam hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.